Hai semensa, kembali lagi di Center Seni dan Teater. Pada podcast SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, saya Sakira Kel Arahap. Saya Zeki Solasrido. Saya Kaisa Novef Madewi. Pada episode podcast kali ini, kita akan membahas topik yaitu pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah dengan narasumber kita yaitu Pak Lili Subagio. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nampak dari raut wajahnya ya. Sehat-sehat kali Bapak nih. Nah Pak, langsung aja nih ya Pak ke pertanyaannya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa program andalan di sekolah kita ini SMA Negeri 1 Lubuk Pakam? Ya, terkait dengan pembelajaran mendalam, jadi program kita itu implementasi pembelajaran mendalam. Programnya itu namanya. Baik Pak, menurut Bapak mengapa sih program itu sangat penting? Oh ya, jadi program itu kenapa sangat penting? Jadi melihat raport pendidikan kita di SMA 1 Lubuk Pakam, alhamdulillah semuanya sudah hijau, artinya dalam kategori baik. Tetapi ada 2 poin kriteria penilaian yang mengalami penurunan, yaitu untuk kategori kualitas pembelajaran dan karakter. Jadi 2 poin inilah yang menjadi fokus kita dalam merancang program tersebut. Nah Pak, bagaimana implementasi dari program kerja tersebut Pak di SMA ini Pak? Oke, bagaimana implementasinya? Nah, jadi implementasinya itu ada 3. Jadi pembelajaran itu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk intrakurikuler, jadi kita melakukan pelatihan untuk guru tentang pembelajaran mendalam, kemudian perbaikan sarana prasarana dan digitalisasi sekolah. Untuk guru, kebetulan kita kemarin mengirim 3 guru kita untuk mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Kemudian dari 3 guru tadi ini berkolaborasi dengan beberapa guru lagi yang kebetulan juga terpilih ikut dalam PPG guru ya, untuk sertifikasi guru, di mana untuk saat ini untuk sertifikasi guru itu dalam pembelajarannya itu sudah menggunakan pembelajaran mendalam. Jadi mereka berkolaborasi bagaimana pembelajaran mendalam itu bisa diterapkan di SMA 1 Lubuk Pakam. Itu yang pertama, yang intrakurikuler. Kemudian yang kedua itu kokurikuler. Kokurikuler kita ini dilaksanakan dengan 2 cara. Yang pertama dengan gerakan 7 kebiasaan Indonesia Hebat melalui kegiatan pra pembelajaran dengan tajuk Kereta Pagi ya, kreativitas dan aksi pagi yang selalu kita laksanakan dari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian yang ketiga ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler kita itu di SMA 1 Lubuk Pakam ada 19 pengembangan diri ekstrakurikuler ditambah 9 klub sains. Nah, di antara berarti ada 28 ya ekstrakurikuler, dan salah satunya nih Valencia Center ya kan, Center. Itulah yang sudah implementasi, itulah yang kita lakukan saat ini. Wah, ternyata cara mengimplementasikan program pembelajaran mendalam ini ada 3 tadi ya Pak. Dari intra, ekstrakurikuler, dan kurikuler. Nah, salah satu tadi yang Pak sampaikan adalah center gitu kan, ekstrakurikuler ini. Bener banget sih Pak, karena menurut Sakira sendiri nih Pak, di center ini banyak gitu yang dapat Sakira kembangkan melalui minat dan bakat. Selain itu kita juga ada namanya klub sains kan Pak? Ya, kita ada 9 itu. Iya, benar sekali Pak. Dan juga ada dari kokurikulernya yang sangat-sangat eye catching menurut saya itu ada kereta pagi ya Pak, yang dilakukan dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan di situ kan ada macam-macam kan Pak. Dari hari Senin fokusnya pada upacara, hari Selasa pada keagamaan, dan hari Rabu dan Kamis, which itu ketiga dan keempat itu ada dari seni dan budaya. Dan terakhir ada kesehatan. Dan menurut saya yang saya rasakan itu di kereta pagi yang di seni dan budaya itu kita melatih kita untuk menjadi kolaboratif dengan teman-teman yang sangat-sangat prepare untuk tampil di hari Rabu dan Kamis itu. Dan yang teman-teman yang belum berani jadi bisa lebih berani lagi untuk menampilkan di halayak umum, yang dimana itu mungkin masih skala kecil, yaitu masih di sekolah, dan mungkin nantinya akan lebih besar lagi untuk tampil di masyarakat kan Pak? Iyalah, kalau dulu saya ingat kali saya kira pertama kali ngomong bola balik salah ya kan, tapi sekarang udah keren kali nih saya kira. Tapi satu lagi tadi Bapak lupa, untuk kokurikuler selain kereta pagi tadi, kreativitas dan aksi pagi, kita kan melaksanakan kurikuler dengan project.
Ya kan saat ini kita sedang berlangsung di semua tingkatan kelas 10, 11, 12. Nah, kelas 11 lagi buat mural tuh. Dengan isu-isu terkini. Itu kan kalau menurut Bapak luar biasa. Tapi kalau Kakak gimana? Ya itu sangat seru sih Pak, soalnya dari setiap masing-masing kelas menggambarkan ide-ide masing-masing, menyampaikan perasaan yang mereka alami dengan isu-isu yang ada sekarang, dan temanya itu sangat berdampak dan dirasakan oleh kami sendiri. Terus juga kami nanti ada disuruh buat drama musikal Pak, jadi seru. Lalu dari cerita-cerita yang ada dan biografi dari tokoh yang ditentukan, kami dapat WS Rendra Pak. WS Rendra, oh keren. Wah, keren sekali ya. Nah, itu juga nih Pak yang membuat terciptanya kebersamaan gitu kan di antar kelas. Nah, kalau untuk Sakira sendiri nih kan Pak, Sakira kan kelas 12. P5 kali ini tuh kami bukan P5 namanya sekarang, kurikuler. Oh iya maaf Pak, kurikuler itu kami kelas 12 itu temanya tentang lebih ke arah kesehatan gitu Pak, karena kami ada senamnya nanti, terus membuat makanan tradisional tapi sehat gitu kan. Nah itu menurut saya kira sangat berdampak Pak. Karena apa? Karena kita tuh dapat lebih berinteraksi nih dengan teman-teman kita, menyuarakan suara kita, ide kita tentang hal tersebut. Dan yang pastinya lebih memahami tentang apa sih itu kata sehat itu, lebih luas lagi. Dari makanannya, pola hidupnya, dan berbagai macam penyakit yang dialami oleh para remaja kayak kami ini. Jadi kami lebih aware lagi, lebih waspada lagi untuk mencegah semua penyakit itu Pak. Kalau apa? Kalisa lupa apa jadi. Kan kelas 11 ya? Iya Pak. Tadi kan Kalisa udah bilang ada mural, ada drama musikal juga. Terus menurut Kalisa yang kelas 10 juga lumayan menyenangkan Pak, kurikulernya. Mereka ada membuat makanan tradisional juga seperti kelas 12. Mereka nanti juga buat bazar katanya Pak, untuk kegiatan puncaknya di Spekta Pak. Iya, kalau Bapak ingat itu kalau di kelas 10 itu temanya Pecinta Indonesia. Iya. Mereka mengekspor luasnya Indonesia, indahnya Indonesia, tapi ada poin penting di situ. Di tengah-tengah itu disisipkan bahwa Indonesia itu yang luar biasa indahnya, luar biasa hebatnya akan terkikis ketika ada tindakan-tindakan korupsi. Jadi ada di sisi di sana itu pendidikan anti korupsi. Itu kerennya di kelas khususnya kelas 10 dengan tema Aku Cinta Indonesia. Sangat keren ya Pak, ada pesan tersirat dari yang tema yang sangat luas itu. Iya. Berarti dari yang tadi Pak, yang ekstrakurikuler, kurikuler, terus juga ada intrakurikuler. Ya itu berarti sangat berdampak gitu kan Pak, sangat berefektivitas untuk kami semua yang di sini, terutama kami siswa-siswa SMA Negeri 1 Lumbung Pakam, untuk mengembangkan cara kami berinteraksi baik di kelas maupun di lingkungan masyarakat seperti itu. Yang pastinya kalian merasakan itu. Bagaimana di kelas, bagaimana nanti di masyarakat. Apa yang dibuat di sekolah, efeknya apa sih? Kan gitu. Kalau Jaki lah, efek yang di masyarakat apa kira-kira? Menurut Jaki jadi lebih berani gitu Pak untuk berkomunikasi. Karena kan setiap harinya bertemu dengan teman-teman, dengan teman-teman kelas, kami ngobrol, berinteraksi, mengerjakan tugas-tugas bersama, tugas-tugas kelompok. Jadinya adanya kolaborasi gitu Pak. Jadinya ketika di masyarakat pun, jadinya Jaki bisa lebih komunikatif dan bisa lebih inspiratif. Karena banyak ide-ide yang dilahirkan dari teman-teman sekelas yang bisa diserap oleh Jaki. Yang pasti utamanya gini, terkadang tanpa disadari kan kalian itu dalam melaksanakan tugas kelompok itu ya, dalam berkolaborasi kan ada konflik kecil. Nah, bagaimana kita memanage konflik tadi itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi biasanya dalam kerja tim, konflik kecil itu pasti ada. Tapi bagaimana kita memanagenya tadi menjadi hal yang luar biasa. Dan jujur dari pengalaman kita selama ini, apa yang kita laksanakan gitu. Terkadang kami guru-guru terkejut. Ekspektasi kami nggak setinggi itu, ternyata kalian bisa membuat yang luar biasa. Sampai kadang-kadang kita dengan budget yang kecil kok bisa luas seperti ini ya. Bahkan kadang-kadang ketika ada tadi tentang WS Rendra, nanti bukan nanti akan muncul informasi baru dari kalian. Luar biasa kalian ketika mengeksplornya itu sendiri kan, kayak gitu. Kemarin kan juga ada Pak yang menang di PD dari klub biologi Pak, yang lomba olimpiade. Terus juga ada ekstrakurikuler debat sama
terakhir Pak yang dia sampai ke Perpus Nasional di Jakarta dia esensi gitu ya Pak. Luar biasa. Sekarang ada juga yang untuk pencaksilat. Iya benar, ada kedua. Luar biasa. Kalian luar biasa, pokoknya luar biasa. Berarti program-program tersebut bukan hanya merubah karakter kita, melainkan juga memberikan ilmu gitu ya kan, di akademik maupun non akademik ya Pak. Ya, yang pastinya dimensi profil lulusan tadi itu karakter-karakter yang dibutuhkan ketika nanti kalian tamat sekolah, life skillnya itu yang perlu dikaji dari implementasi pembelajaran mendalam tadi. Dari 3 tadi, intra, co, dan ekstra. Memang saat ini mungkin sebagian dari kalian apa sih tapi belum lihat, tapi itu akan berdampak nanti di luar. Ketika kalian berinteraksi dengan luar, apa yang menjadi pembiasaan kita di sekolah itu akan biasa. Dan kita bisa lihat tuh peningkatan karakter. Kemarin dari kesiswaan iPhone ditemukan gitu kan, iPhone harga berapa itu, 15, 16, 17 atau berapa harganya berapa. Tapi itu dikembalikan kan gitu kan, Pak saya nemu ini Pak di kamar mandi gitu kan. Padahal kan ada peribahasa kejahatan terjadi bukan hanya karena niat tapi ada kesempatan. Tapi kesempatan itu nggak diambilnya, tapi dikembalikannya iPhone Pak ini Pak, iPhone. Dan kita apresiasi walaupun dengan ucapan terima kasih kan gitu kan, kita panggil anaknya ini ucapin terima kasih, itu kan berarti karakternya itu semakin meningkat. Benar banget sih Pak. Semua itu pasti bakal berdampak untuk kami. Mungkin tidak kami rasakan sekarang, tapi dampaknya bisa berkepanjangan untuk kami nanti di masa depan untuk kami nanti gitu Pak. Kalau saya kira dampaknya belum terlihat. Kalau Bapak lihat pertama, saya kira pertama kali datang ke sekolah dengan sekarang di center beda. Iya Pak, kelihatan banget sih emang Pak. Dulu kan saya kira orangnya jujur introvert, nggak introvert sih, cuma kayak nggak bisa ngomong gitu, maksudnya susah berinteraksi juga. Cuma karena semakin lama diasah di center khususnya kan, saya kira juga lama-lama bisa untuk berpublic speaking dengan bagus gitu, walaupun belum bagus-bagus banget sih Pak. Ya, alhamdulillah. Iya. Bapak ingat waktu tampil baca puisi di provinsi ya, sampai bujur kan kakak gitu. Sekarang udah keren kali kan gitu. Kejaki kemarin duta apa ki? Anti narkoba kan, berarti luar biasa kalian semua. Dari pembelajaran yang mungkin dampaknya saat ini sebagian kalian udah rasakan sekarang, tapi saya yakin kedepannya pasti akan nampak lebih berdampak. Perlahan-lahan jadi meningkat ya Pak. Iya. Karakter jadi bagus. Nah Pak, yang terakhir nih Pak, apa sih Pak program-program yang menurut Bapak dampaknya paling terlihat atau paling unggul? Kalau dibilang mana yang unggul, semuanya unggul. Iya. Kita ini kan karena kalian adalah bibit-bibit unggul kan. Gitu. Iya. Jadi melalui intra pembelajaran di kelas itu kan pembiasaan, kerja tim di kelas, kemandirian, kan komunikasi. Ki, coba jelaskan itu kan, kalau Bapak kebetulan masuk di kelasnya Ki kan, jelaskan. Setiap yang tampil siapa yang kerjakan itu pembentuknya, jelaskan. Artinya belajar komunikasi, belajar mandiri. Kelompoknya juga kayak gitu. Diko, kurikuler itu juga sangat berdampak. Bahwa kemarin ada guru Pak, itu di kelas Pak, berarti di intranya belum dapat dia di kelas Pak, nggak berani ngomong, tapi di kurikuler luar biasa, dia jadi pemimpinnya. Berarti dia di intra belum dapat dia untuk kepercayaan dirinya, di kurikulernya bisa dapat dia. Di ekstrakurikuler untuk pengembangan bakatnya luar biasa kan gitu. Kita bisa lihat dari 19 PD pengembangan diri ekstrakurikuler ditambah 9 klub sains, itu luar biasa. Apakah semuanya positif? Insya Allah, walaupun mungkin masing-masing peningkatannya berbeda-beda, pastinya seperti itu. Berarti dari di setiap orang tuh beda-beda mungkin ya Pak peningkatan, mungkin nggak hanya harus di intrakurikuler, mungkin di kokurikuler. Dari yang kayak mungkin di intra dia agak pendiam, tapi di kokurikuler atau di ekstrakurikuler dia bersinar atau bisa lebih terbuka lagi dengan lingkungan-lingkungannya. Yang pasti setiap kalian punya bakat dan minatnya masing-masing. Kita nggak bisa paksakan. Jaki matematika nilai 100, Sakira nilai fisikanya 99, kita nggak bisa paksakan itu. Karena semuanya punya jalannya. Iya, Pak. Nah sekolah bagaimana memberikan ruang untuk mengasah bakat dan minat kalian tadi itu menjadi yang lebih baik. Kan gitu. Ada yang bisa nyanyi, tak ada. Iya. Padus. Iya. Ada yang bisa seni, silahkan. Ada seni rupa.
Pak? Iya, Ada seninya, ada yang semuanya kita kasih. Makanya 19 ekstrakurikuler ditambah 9 PD, 9 klub sign, saya rasa itu cukup mewakili. Pastinya tetap akan kita lakukan perbaikan. Di mana poin-poin mana yang kurang itu tetap akan kita lakukan perbaikan. Ya untuk kalian semuanya. Iya. Makanya implementasi pembelajaran itu harus berdampak ke kalian. Implementasi pembelajaran mendalam itu harus berdampak kalian saat ini, nanti, dan esok hari. Tentu Pak. Jadi ketiga program ini mempunyai porsinya masing-masing dan manfaatnya masing-masing ya Pak bagi para siswa. Mungkin ada yang tadi dia lebih ke akademik, bisa ikut klub sains, yang mungkin dia lebih kayak kesehatan, bisa ikut PMR, seni bisa ikut center atau seni rupa seperti itu. Mungkin di bidang pencaksilat ya bisa ikut pencaksilat gitu. Jadi sesuai dengan siswa-siswa SMA Negeri 1 Lupa kami juga gitu kan Pak. Iya. Dan tidak lupa juga adanya evaluasi dan refleksi agar nantinya wadah-wadah itu bisa menjadi lebih berkembang lagi kan Pak. Iya, menjadi tetap kita lakukan perbaikan. Mana yang kurang kita perbaiki, mana yang harus difasilitasi. Fasilitasi. Oh ini ada kayaknya ada satu minat yang belum kita terfasilitasi, kita cari lagi. Kemarin ada yang baru ini kan kita karate, kemarin kan belum ada kan sudah ada lagi kan gitu. Walaupun tujuannya sama ya kan Pak untuk membangun karakter para siswa. Iya. Oke Pak, terima kasih ya Pak untuk waktu yang Bapak luangkan di bincang-bincang kali ini. Nah, teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan dengan Bapak Lilik dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye. Bye.